Nah, buat teman-teman yang lagi nanya apakah kira-kira ya menurut gue Bitcoin masih bakalan drop, masih bakalan koreksi ke level 34.000 atau malah saat ini teman kita akan breakout ya, mungkin bisa menjadi breakout terakhir untuk Bitcoin menuju ke level 40K sebelum akhirnya betul-betul kita mengalami koreksi. Ya ini kita jujur ya, dari price action belakangan ini yang terjadi pada Bitcoin dari seminggu belakangan inilah let's say teman. Ini gue ubah aja ke time frame 4 jam untuk Bitcoin ya. Jadi momen dimana kita ngehit pricing wedge ini kita kan kena reject lagi di sini ya. Ini fake breakout terjadi lagi ya di sekitaran tanggal 24 5 hari lalu. And then ya, kalian lihat nih ya. Jadi baru terjadi di tanggal 28 November ini tuh kita nggak ngehit area support yang ada di garis merah ini ya. Dimana kita ngehit ini itu di tanggal 24 ya, lalu di tanggal 27, di tanggal 3 November, di tanggal 7 November, lalu 14 November, dan 21 November, tetapi di tanggal 27 ini kita bener-bener nggak ngehit gitu. Dan selama seminggu belakangan ini, atau bisa dibilang 2 minggu belakangan ini, kita kebanyakan nge-retest area resist dibandingkan area supportnya. Gue juga udah update ya dari tanggal 24 November bahwa bisa jadi ada plan B untuk Bitcoin di mana dia melakukan breakout dari resisting wedge ini. And then baru setelah itu terjadi big correction pada Bitcoin balik ke level 34 atau 35.000 gitu ya. Ini gue udah kasih update-annya melalui VIP group. Kita akan lihat how the market will place. Cuman pastinya beda untuk altcoin ya, dimana ya memang gue udah entry trade ya. Contohnya ini dari Matic sendiri udah dari 0,79 sekian. Kata memang so far sampai saat ini kita ngelihat Matic ya nggak mengikuti kenaikannya si Bitcoin gitu. Teman bisa lihat ya, meskipun dengan kenaikannya si Bitcoin, kita juga bisa ngelihat Matic masih di level 0,75 gitu ya. Karena memang ya menurut gua ini alt rally ini sudah berakhir sekali lagi ya. Di beberapa video yang lalu gua udah jelasin kenapa bisa jadi altcoin season ini udah berakhir selama sebulan lebih ya. Overall dari altcoin tuh masih overallnya downtrend gitu ya. Dari awal tahun sampai saat ini overallnya masih downtrend dan tidak menunjukkan ada pertanda reversal sama sekali. Kita bisa gambarin satu titik resist seperti ini ataupun juga ya resist yang lain, contohnya seperti ini teman-teman ya untuk si Matic ini. Jadi kalau misalkan ada terjadi breakout lagi gitu ya di atas 0,95 baru mungkin ya kita bisa decide untuk apakah benar-benar alt season ini sudah mulai terjadi atau enggak gitu. Nah, tapi selama itu ya di level 0,79 ya kita masih running posisi short dengan target ya. Targetnya itu sebenarnya ada di daerah double bottomnya nih teman-teman, sekitar 0,4. Jadi kalau misalkan kalian butuh quick update ya, gua sendiri tidak upload video setiap hari ya. Jadi untuk yang update bener-bener secara real time, ini gua hanya post melalui VIP group Ken dan kalian bisa join ini gratis ya. Kalian tinggal daftar BingX saja melalui linknya ada di deskripsi. Dan kalian bisa terima bonus sampai 70 juta rupiah lebih khusus untuk pengguna baru new user aja. Tergantung seberapa sering kalian trading ya, seberapa banyak volume yang kalian tradingkan. Pastinya kalian akan menerima cashback berupa voucher USDT di mana voucher ini bisa kalian tradingkan kembali dan profitnya bisa dicairkan. Terus di BingX juga ya, so far BingX udah kerja sama-sama Binance juga, kita bisa copy trader yang ada di Binance dan kita bisa pilih yang bagian mana conservative trader ya, karena di sini adalah trader-trader yang secara jangka panjang kalau misalnya kita copy itu masih memberikan kita keuntungan gitu ya. Contohnya misalkan kita copy si Whale King ini, dalam 6 bulan terakhir aset kita bertumbuh sekitar 100%. Jadi yang kita invest 10 juta, dalam 6 bulan udah jadi 20 juta. Dan ini gua rekomen banget ya, salah satu fitur yang harusnya kita pakai di BingX ya, khususnya untuk yang sibuk kerja, nggak kesempatan trading setiap saat, kalian bisa cobain fitur yang satu ini. Kalau misalnya kalian udah copy trade, kalian udah daftar BingX, kalian bisa tinggal DM admin melalui link yang ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam grup VIP ini. Jadi jelas banget teman-teman ya, ini kita bisa lihat dalam 1-2 minggu price action terakhir ya untuk si Bitcoin ya. Kita bisa lihat bahwa Bitcoin nge-retest resistnya itu udah berapa kali ya. Contohnya ini terjadi fake out di sini ya sekali, and then di sini 2 kali, di sini 3 kali, habis itu di sini 4 kali, dan di sini yang ke-5 kali teman-teman. Sementara dalam 2 minggu terakhir ya, dari tanggal 17 sampai sekarang udah tanggal 29 ya berarti ya, kita nge-retest support berapa kali ya di garis merah bagian support ini. Ini adalah sekali teman-teman di sini ya, sekali and then 2 kali. Jadi baru 2 kali teman-teman ya, baru 2 kali kita retest support. Sementara kita retest resistnya ini udah sampai 5 kali teman-teman ya. Jadi kebanyakan nge-retest area resist dibandingkan area supportnya.
Dan kesimpulannya apa gitu ya? Kesimpulannya ya semakin banyak kita ngeretest resist, maka kemungkinan untuk kita bisa jebol resist tersebut dan melakukan breakout itu chance-nya lebih besar dibandingkan kita malah ternyata terjun ke bawah teman. Itu memang adalah faktanya. Nah, sebaliknya teman, semakin banyak kita melakukan retest support ya. Ini gue ambil salah satu contoh aja gitu ya. Let's say kita analisa di bear market yang terjadi di tahun 2018 untuk Bitcoin gitu. Semakin banyak kita nge-retest area support, maka kemungkinan untuk kita nge-break dari support tersebut, contohnya nih Bitcoin ketika dia ada di level 6.000 dan langsung ngedump sampai ke level 3.000 gitu ya, jadi kurang lebih sekitar 50% dump. Semakin banyak dia nge-retest area support, maka kemungkinan untuk dia nge-break area support tersebut itu adalah semakin besar ya. Ini adalah salah satu contoh pattern descending triangle yang terjadi back di tahun 2018. Sama seperti contohnya di tahun lalu ya, bulan Juni 2022 sampai November 2022, kalian perhatikan ini kita nge-retest area support udah berapa kali? Ini udah bener-bener sampai 7-8 kali ya. Sementara resistnya aja ini ya kalian bisa lihat sendiri gitu. Di sini aja kita udah clearly nggak kuat teman-teman ya. And then kita ngedrop cukup parah nih di tanggal 14 Agustusnya pas Bitcoin masih ada di level 24-25 ribu gitu ya. Nge-retest supportnya banyak banget di sini teman-teman ya. Dan ini terbukti setelah itu tidak lama ya, di tanggal 6 November persis di tahun lalu kita mengalami breakdown setelah berulang kali kita melakukan retest area bagian support ya. Sama seperti saat ini juga ya. Gue believe juga bahwa dengan adanya kita retesting resist over time ya. Dan terakhir ya, 2 minggu ini belakangan ini ya. Jadi kan kita juga harus update ya dengan price action-nya Bitcoin ya. Kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi di 2 minggu belakangan ini, di seminggu belakangan ini, yaitu dijadikan insight buat kita gitu ya. Ya kita juga bisa mengubah plan kita seperti apa. Jadi kita bisa menyesuaikan plan kita. Kita tidak terpatok, oke, rising wedge, maka ini kemungkinan besar pasti akan turun seperti ini dan selalu stay seperti itu selama berminggu-minggu teman ya. Ya nggak juga teman ya, karena market BTC tiap hari bergerak, tiap hari sedikit demi sedikit akan memberikan informasi ke kita apakah kita tetap stay di trading plan yang sama atau kita mengubah trading plan kita teman ya. Jadi ya memang untuk saat ini meskipun kita tahu ya bahwa kemungkinan ya kita akan breakout daripada resisten dari rising wedge ini dan let's say menuju ke level 40.000, dari mana level 40.000 ya kita ukur aja dari target breakout daripada rising wedge ini. Dan kita ukur untuk target breakoutnya ini kurang lebih di 40.500 gitu ya, plus minus sebenarnya ya. Bisa aja ternyata breakout cuma sampai ke level 39 and then langsung kena reject parah. Bisa jadi ke 40,5 atau bahkan 41.000. Cuman clearly yang kita tahu selain dari pattern rising wedge yang dimana seharusnya ini adalah pattern bearish untuk Bitcoin. Ketika Bitcoin breakout kemungkinan bakalan terjadi big correction. Kenapa? Kita balik lagi di time frame monthly, di time frame 1 bulan. Jangan lupa teman ya bahwa kita akan ngehit area resisten daripada Bollinger Band yang satu ini gitu ya. Terakhir kali kita ngehit support daripada Bollinger Band ya, ini kita mengalami rebound teman untuk Bitcoin dari level 18.000 ke level 25.000 ini. Kalian lihat ini bagian supportnya, garis biru yang bagian support kita jelas ngehit ini di tahun lalu. Dan persis di bulan ini teman-teman ya, di tahun ini ya, baru kali ini kita akan ngehit area resisten daripada Bollinger Band tersebut ya. Dan kalau misalkan Bitcoin bakalan dibawa ke level 39 atau ke level 40 lebih, maka officially kita akan bener-bener ngehit nih teman-teman ya. Ini sekarang aja kita bener-bener tipis banget teman-teman ya dari ngehit area resisten daripada Bollinger Band ini. Jadi kalau misalnya kita naik lagi ke 39 atau 40 ini kita ya udah jelas banget gitu ya, 39 ya ada di sini teman-teman. Ini udah pasti bener-bener ngehit area resisten bagian Bollinger Band atas. Itu sebabnya kenapa ada possibility kita mengalami big correction setelah terjadi breakout daripada rising wedge yang satu ini. Jadi itu aja teman-teman ya, itu apa yang pengen gue jelasin ke kalian. Ya menurut pendapat gue tetap ada chance untuk Bitcoin naik ke level 40k teman-teman ya. Cuman untuk bener-bener ngelong di area tersebut itu ya bener-bener bahaya banget. Maksud gue yang ngelong di area level sekarang juga sebenarnya udah bahaya gitu. Di level 38 gitu ya. Kalau misalkan jelas Bitcoin mengalami breakout ke level 39 atau 40, ini clearly adalah area short banget sih menurut gue gitu ya. Dan kita bisa ride short tersebut sampai menuju ke level 35 atau 34 ribu untuk Bitcoin ya. Jadi sebenarnya kita wait and see aja gitu ya. Kita tidak mau mengambil risiko yang benar-benar terlalu besar gitu ya. Lebih baik kita wait and see apa yang akan terjadi teman-teman ya. Untuk kita nge-short saat ini, ya kita lihat juga belakangan ini Bitcoin lebih baik nge-retest resist, memang agak bahaya juga untuk nge-short gitu ya dari price action yang kita lihat selama 1-2 minggu belakangan ini. Ya paling yang strategi terbaik ya sebenarnya kita
lebih baik menunggu aja gitu ya, menunggu kalau misalkan ini bakalan play out, ya udah baru kita masuk lagi, kita entry kembali lagi gitu. Paling itu aja teman untuk video kali ini ya. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.